Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah wa fillah. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, kita masuk dalam salah satu hadis tentang faedah menyempurnakan wudu fil bardi syadid wa yashukku alaih. Menyempurnakan wudu dalam dingin yang sangat, yang mana hal tersebut memberatkan baginya. Dan pada pertemuan yang lalu juga telah kita singgung bahwasanya dalam hadis ini, hadis yang kita bawakan bukan hanya sebatas keutamaan wudu. Dan karena keterbatasan waktu, kita ringkas pertemuan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian dari bagian penyempurna dari hadis yang pertama ini, jadi secara umum kalau wudu itu sendiri memiliki beberapa fadilah. Salah satunya telah kita singgung bahwasanya ketika seorang itu berwudu, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min, faghasala wajhahu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qataril ma'." Apabila seorang muslim, seorang hamba muslim atau hamba yang beriman berwudu, faghasala wajhahu, kemudian ia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, seluruh dosa, nadhara ilaiha bi ainaihi, yang dia lihat dengan kedua matanya. Ya, ma'a bersama dengan ma'al ma' atau ma' akhiri qataril ma', bersama dengan air atau bersama dengan tetesan terakhir yang jatuh dari wajahnya itu. Maka dosa-dosa yang dilihat dengan kedua matanya itu akan berguguran dengan ketika ia mencuci wajahnya. Demikian pula ketika ia mencuci kedua tangannya, kata Nabi SAW, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma' akhir qatal ma'. Keluar dari tangannya itu seluruh dosa-dosa yang ia kerjakan dengan kedua tangannya sampai tetes air yang terakhir keluar dari tangannya. Demikian pula tatkala ia membasuh kakinya, keluar darinya seluruh dosa pada setiap langkah kaki yang disebabkan dari kakinya. Dan pada hadis ini juga ada satu faedah yang disebutkan para ulama tentang, sebagian menganggap makruhnya seorang yang berwudu, lalu setelah berwudu ia mengusap wajahnya, karena adanya faedah tentang dosa yang keluar dari seorang hamba melalui tetesan air yang jatuh dari wajahnya. Sehingga sebagian berpendapat tentang makruhnya melap wajah atau mengeringkannya setelah ia berwudu. Kemudian faedah yang lain tentang masalah wudu, disebutkan bahwasanya wudu itu sebab seorang itu bisa masuk surga. Hadisnya adalah hadis tentang Bilal. Bahwasanya Nabi SAW mendengarkan terompah beliau, sandalnya Bilal di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, haddatsani bi arja' amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, coba ceritakan kepadaku amalan yang paling utama yang kamu kerjakan di dalam Islam.
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah." Karena saya mendengar suara sendalmu itu di surga. Maka kata Bilal radhiyallahu taala anhu, "Ya ma 'amiltu amalan arja indi anni lam atatahharu tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya tidak menganggap satu amalan yang paling utama yang saya kerjakan dalam Islam ini selain kecuali saya berwudu entah siang ataupun malam, kemudian saya mengerjakan salat dengannya semampu saya." Maksudnya, dan dalam riwayat lain disebutkan kecuali saya salat 2 rakaat. Menunjukkan bahwasanya wudu itu sebab seorang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, hadis yang pertama yang telah kita baca, bahwasanya ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yukaffiru bihidz dzunub. Ya, maukah kutunjukkan kepada kalian apa yang Allah dengannya hapuskan kesalahan dan mengampuni dosa-dosa, yaitu isbagul wudu 'alal makruhat, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang kita benci. Kemudian di akhir masih dalam hadis yang sama, dalam riwayat lain disebutkan wadzalikumur ribat. Yang demikianlah itu wahai kalian yang dinamakan dengan ar-ribat. Ribat itu adalah bentuk penjagaan di perbatasan di medan jihad fi sabilillah. Itu dinamakan dengan ribat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ribat itu sendiri, ribatu yawmin fi sabilillah khairun min alfi yawmin fi ma siwahu. Ya. Ribat berjaga 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada seluruh dari 1000 hari dari selain hari dia melakukan ribat. Nah, kalau diambil berdasarkan doa hadis ini dan hadis yang baru kita baca, maka menunjukkan bahwasanya demikianlah fadilah orang-orang yang menjaga wudunya tatkala kondisi itu sangat dingin. Dia mendapatkan pahala yang mana pahala itu lebih baik daripada 1000 hari di hari-hari yang lainnya dari hari yang ia kerjakan. Ya. Kemudian fadilah yang lain tentang wudu, kata Nabi SAW, wala yuhafiz 'alal wudu illal mu'min. Tidaklah menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Menunjukkan bahwasanya menjaga wudu adalah tanda keimanan seseorang, dan juga menunjukkan bahwasanya afdhaliyah iman seorang hamba itu ada pada ketika dia menjaga wudunya. Maksudnya menjaga wudunya, ketika wudunya batal, wudu lagi. Ketika wudunya batal, wudu lagi. Ya. Bukan juga dalam artian maksudnya dia menjaga wudu, dia mengupayakan satu wudu untuk berapa sholat. Sehingga dia memaksakan dirinya ketika bahkan mau buang angin pun ditahan-tahan. Bukan maksudnya menjaga wudu. Karena itu sampai pada tingkatan darar. Dan sebagai kaidah yang umum kata Nabi SAW, la darara wa la diraran. Tidak ada mudarat dan memudaratkan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada hal yang ingin kita sebutkan tentang masalah wudu. Yang kita ketahui bahasanya wudu itu tujuannya untuk mengangkat hadas kecil, yang dengannya menjadi syarat bolehnya kita mengerjakan sholat. Tetapi ada kondisi wudu yang dimana 2 kondisi tersebut bukan karena untuk sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Bahkan yang kita dapat adalah ketika kita berwudu, kondisinya yang pertama kita mengarah kepada bentuk pembatalan wudu, yang kedua bahkan wudunya tidak dianggap sah. Apa itu? Kondisi yang pertama itu fadilah tentang berwudu sebelum tidur. Yang mana kata Nabi SAW akan ada malaikat yang menjaganya. Yang malaikat itu akan mengucapkan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia setiap kali dia bergerak di dalam tidurnya. Allahumma ghfirli abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Nah, logikanya kalau kita lihat berarti ketika dia bangun dari tidurnya perlu wudu atau enggak? Karena malaikat menyebutkan dia tidur dalam keadaan suci. Tapi ketika dia bangun, apa dia perlu wudu atau tidak?
ya tetap kita katakan wudu, karena yang disebut oleh para ulama di antara pembatal wudu itu adalah tidur. Pahami? Nah, ini kondisi yang selanjutnya. Karena Nabi SAW ini dalam masalah berkeluarga, kata Nabi SAW, man ata ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Siapa yang mendatangi keluarganya, baik, misalnya hubungan suami istri, kemudian setelah itu dia ingin mengulang, belum mandi wajib, ingin mengulang, kata Nabi SAW, falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Nah, orang yang berhadas besar, kalau dia berwudu, sah nggak wudunya? Berhadas besar nih, dia habis jima. Lah, wudu itu nggak akan bisa mensucikan seorang yang berhadas besar, karena dia harus mandi. Nah, sah nggak wudunya? Nah, jawabannya wudunya sah dalam bentuk ta'abbudiyahnya dia, sebagai bentuk ibadahnya dia. Jadi wudu itu pertama sebagai syarat dari sholat, artinya dia mengangkat hadasnya. Kemudian yang kedua, wudu itu adalah bentuk ta'abbudiyah, bentuk ibadah, penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan atau tidak diketahui sebabnya, murni semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Pahami? Nah, jadi kalau ditanya, kenapa tetap wudu pergi tidur, padahal tidur jelas membatalkan wudu. Harusnya kan kalau bangun enggak usah wudu lagi. Atau begitu. Kenapa dia harus wudu misalnya sebelum ingin memulai ronde yang kedua? Sementara wudu itu tidak akan mengangkat hadas besar dari dirinya. Bahkan secara asal pun wudunya tidak sah. Jawabannya bukan karena itunya, tapi wudu di situ adalah perintah ta'abbudiyah. Perintah ya, bentuk ibadah ketundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua yang dibawakan oleh penyusun kitab, Thawabus siwak, pahala bersiwak. Kata Nabi sallallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap salat, pada setiap salat. Baik. Pertama siwak. Ya, siwak itu dari jenis akar dari akar pohon. Ya, sebenarnya kita maklumi siwak itu cara pemakaiannya ujungnya itu dikupas dan nanti dia akan berbentuk serabut. Nah, itu yang dipakai untuk membersihkan mulut. Nah, fadilah secara umum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwak itu mutahhirun mardatun lirrabb mutahhirun lifam. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya siwak dari sisi jenisnya siwak adalah yang diinginkan siwak itu sendiri. Kalau dari sisi maknanya, semua yang memiliki makna seperti fungsi dari siwak, yaitu sikat gigi, termasuk diantaranya. Nah, dan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, memberikan indikasi bahwasanya bersiwak ini adalah sunnah yang muakkadah. Sekiranya tidak memberatkan, pasti Nabi perintahkan. Tetapi Nabi SAW mendapati hal tersebut pasti berat. Pasti berat. Karena pertama, siwak itu tidak didapati di setiap tempat. Andai kata Nabi SAW memerintahkan, jadilah dia wajib. Dan itu tidak bisa tegak kewajiban tersebut, sementara siwak bukanlah hal yang didapati di setiap tempat. Dan itu akan memberatkan umat. Dan ini salah satu bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Termasuk juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, di 3 malam beliau salat malam di bulan Ramadan 3 malam berturut-turut bersama para sahabat.
Kemudian malam selanjutnya beliau tidak keluar. Maka para sahabat menunggu dari malam sampai mendekati waktu sahur. Pada pagi harinya mereka bertanya, ya Rasulullah kenapa enggak keluar? Maka Nabi SAW khawatir, saya takut kalau saya keluar nanti sholat malam itu, sholat tarawih itu akan diwajibkan. Ya, begitu juga ketika Nabi SAW ditanya, ada yang bertanya, Rasulullah, tentang masalah kewajiban haji. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, lau qultu na'am la wajabat. Andai kata saya bilang iya, maka pasti wajib haji tiap tahun. Dan itu memberatkan. Ya, ini salah satu bentuk dari rahmah Nabi SAW kepada umat beliau SAW. Kemudian selanjutnya beliau sebutkan tempatnya, inda kulli shalah, pada setiap salat. Dan di tempat yang lain, dalam riwayat lain, ma'a kulli wudu. Ya, tatkala seorang itu berwudu. Baik. Secara umum ya. Secara umum ada waktu-waktu khusus di mana kita disunnahkan untuk bersiwak. Kalau berdasarkan hadis ini, pertama di waktu ketika seorang itu akan sholat. Kalimat indah itu menunjukkan sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat. Nah, menunjukkan sesuatu yang dekat. Sehingga kalau dikatakan indah shalah, tatkala sholat, bukan ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar baru bersiwak, tetapi sesaat sebelum takbiratul ihram baru dia bersiwak. Itulah makna yang ada dalam kata indah. Begitu juga wudu. Kalau wudu maknanya mencakup dua keadaan. Pertama, boleh dia bersiwak sebelum wudu, atau boleh dia bersiwak pas setelah wudu, karena maknanya dekat. Nah, adapun sholat lebih jelas maknanya kepada sebelum sholat, karena tujuannya daripada siwak itu adalah mutahhirun lifam, membersihkan mulut. Dan terkait masalah membersihkan mulut ketika sholat, ya, dikatakan oleh sebagian para ulama bahkan wajib apabila didapati mulutnya itu memiliki bau yang tidak sedap. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thawman aw basala fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan ia mendekati masjid kami. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau yang anak cucu Adam itu terganggu dengannya. Ya, seperti misalnya orang habis makan pete, ya enggak semua orang suka bau pete. Begitu juga misalnya habis makan duren, ya sebisa mungkin dibersihkan dulu mulutnya, sikat gigi atau pakai obat kumur, baru dia pergi sholat. Ya, baru ya pergi sholat. Termasuk juga diantaranya, ya kadang sebagian pekerja itu yang pernah kami dapati, kerja di terik matahari, ya sepatunya berkeringat, giliran masuk masjid, kadang khususnya pas ada musim dingin, kadang itu masuk ke masjid, karena di sana sebagian mereka itu mengamalkan di Madinah itu, sebagian itu banyak yang memahami fikih tentang mengusap di atas sepatu. Nah, masuk dalam hukum mengusap di atas sepatu itu di atas kaos kaki. Tapi dengan catatan dia berwudu sebelum memakai sepatu atau kaos kakinya. Dan setelahnya baru boleh dia mengusap. Nah, setelah mengusap wajib dia pakai sholat kaos kakinya itu. Jangan dilepas. Nah, kejadiannya yang biasa kita dapat di sana waktu di Madinah sana adalah ya masuk ke masjid, mengusap di atas kaos kakinya, itu kaos kaki nggak pernah dicuci selama berhari-hari. Kadang saking baunya, jalan di karpetnya masjid itu nempel. Sampai anak punya teman itu, tangga, orang Indonesia juga,
Saking sebelnya begitu salam disamperin. Begitu salam disamperin. Jangan begitu. Itu kaosmu bau. Dan kebetulan waktu itu dia sholat pas di belakangnya. Jadi kebayang gimana? Dia sujudnya dekat dengan kaos kaki tersebut, itu mengganggu. Ini terkait dengan masalah bau dan kaitannya dengan siwak. Selanjutnya dua tempat telah kita sebutkan, yaitu ketika dia mau sholat dan ketika hendak wudu. Kemudian yang ketiga, tatkala ia ingin membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, innal abda idza tasawwaka wa qama yusalli qama al-malaku khalfahu. Sesungguhnya seorang hamba kalau ia bersiwak kemudian dia berdiri untuk sholat, maka malaikat pun berdiri di belakangnya. Fayasma'u li qira'atihi fayadnu minhu. Kemudian malaikat pun mendengarkan bacaannya dan mendekat kepadanya. Kebayang enggak ya? Malaikat mendengar bacaan kita ketika sholat, lalu malaikat pun mendekat. Jadi misalnya malaikat mendekat, mulutnya bau. Jelas mengganggu. Nah, dan ini gambaran hadis ini mengisyaratkan tentang fadilah sholat malam. Secara tidak langsung mengisyaratkan kepada fadilah sholat malam. Karena tidaklah seorang itu berdiri. Kata Nabi SAW, idza tasawwaka, kalau seorang hamba itu bersiwak, kemudian dia berdiri untuk sholat, kemudian dia membaca. Ini tidak tergambar bacaan tersebut kecuali pada sholat sunnah. Sholat sunnah. Kemudian bacaan tersebut yang dibaca sendirian, ya pastilah arahnya kepada sholat malam. Dan ini kita akan sebutkan tempat selanjutnya, yaitu ketika sholat terbangun di tengah malam. Disebutkan dalam sebuah hadisnya, karena Nabi SAW idza istayqadha min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi SAW apabila beliau terbangun di tengah malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Dan juga tempat yang selanjutnya, ketika mau masuk rumah, kata Nabi SAW, kana idza dakhala baitahu bada bis-siwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Nabi SAW idza dakhala baitahu bada bis-siwak. Adalah Nabi SAW kalau beliau hendak memasuki rumah, beliau mengawalinya dengan siwak. Ya, mengawalinya dengan siwak. Dan yang paling terakhir, ketika mulut itu baunya telah berubah. Telah muncul bau yang tidak sedap, maka ini adalah tempat di mana dia bersiwak. Kata Nabi SAW, as-siwaku mutahhirun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya lagi. Kalau siwak itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena membersihkan mulut, maka orang-orang yang tidak sikat gigi, tidak mau membersihkan mulutnya, ini adalah orang-orang yang memancing datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu. Ya, sederhana itu dalam perkara siwak. Nah, selanjutnya kembali kepada hukum maknawi yang tadi kita sebutkan. Kalau kita tidak memiliki siwak, artinya siwak seperti siwak yang diinginkan itu, maka setidak-tidaknya kita tetap menjaga kebersihan mulut dengan sikat gigi. Walaupun mungkin sikat gigi tidak bisa menduduki kedudukan siwak, tapi setidak-tidaknya dia bisa mewakili fungsi daripada siwak, yaitu membersihkan mulut. Dan subhanallah, kalau orang-orang sana itu, orang-orang yang mengamalkan siwak, bahkan yang luar biasa itu adalah rajanya Arab Saudi. Sebagian pembesar-besar mereka itu kemana-mana itu di kantong siwak. Ya, sampai sebagian mengatakan, selama kamu masih melihat siwak ada di kantong raja kalian, itu adalah tanda kebaikan. Kenapa? Rajamu itu masih cinta terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mau hitung dalam sehari kira-kira berapa kali kita bersiwak? Kalau misalnya kita praktekkan tadi, berapa kali kita bersiwak? Bangun tidur, ya.
bangun tidur misalnya malam. Kemudian ketika mau berwudu untuk sholat subuh misalnya, pas sholat subuhnya udah 3. Belum lagi ketika dia mau sholat sunnah, kehitung juga loh sholat sunnah. Ya, bahkan dalam satu hari itu bisa puluhan kali kita bersiwak kalau kita mau amalkan hadis ini. Dan ya tentulah kalau dikatakan siwak itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita bersiwak, semakin besar peluang kita mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk yang lainnya yang bisa dipahami dari hadis ini, ya kata Allah Subhanahu wa taala firman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka mungkin setiap kali kita jalan, tidak sengaja kita berbuat salah, tidak sengaja kita melihat hal yang tidak pantas misalnya, atau tidak sengaja keluar kalimat yang tidak pantas, dengan bersiwak, semoga itu bisa menggugurkannya karena lebih mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fadilah tentang siwak. Kemudian hadis selanjutnya, thawabu man da'a ba'dal adzani bihadzal du'a. Pahala orang yang berdoa dengan setelah azan dengan doa ini. Ini doa setelah azan. Coba, kemudian sebelumnya terkait dengan azan. Ya, azan itu tentang fadilah azan itu ya azan ada fadilah pada muazzinnya, ada fadilah pada mendengar azannya. Ya. Jadi pertama dari sisi muazzinnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, faddalana al-muadzinun. Ya Rasulullah, orang-orang tukang azan itu telah mendahului kami dengan fadilah. Mengalahkan kami dari sisi fadilah ya Rasulullah. Mengalahkan kami dari sisi fadilah. Bagaimana para sahabat bisa berpendapat seperti itu? Mengadu kepada Nabi SAW, para muazzin itu telah mengalahkan kami keutamaannya ya Rasulullah. Kenapa? Ya karena dari seluruh jenis ibadah kita bisa mengerjakannya berbarengan. Salat kita bisa salat bareng-barengan. Salat sunnah, ya salat sunnah, kita salat sunnah di waktu yang sama. Begitu juga misalnya puasa, kita bisa puasa di waktu yang sama. Dia bersedekah, kita juga bisa bersedekah di waktu yang sama. Giliran azan, cuman dia yang bisa azan sendiri. Gak bisa azan berdua bareng kan? Itu para sahabat ya Rasulullah, para tukang azan itu telah mendahului kami. Mereka lebih afdal daripada kami. Karena di masa Nabi SAW cuma ada 2 tukang azan di Madinah, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Dan para sahabat mengeluh kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al-muadzin. Kalau kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sama seperti yang diucapkan oleh muazzin supaya kalian dapat pahala. Kemudian summa sallallahu aliyal wasilah. Kemudian kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya wasilah. Wasilah itu fahiya manzilatun fil jannah la yanaluhu illa abdun min ibadillah. Karena dia sesungguhnya derajat yang tinggi di surga yang tidak ada yang bisa mendapatkan derajat tersebut kecuali salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju annaku ayyakuna li. Dan saya mengharap bahwasanya manzilah wasilah itu untukku. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Kemudian terkait dengan masalah selanjutnya adalah orang yang menjawab azan. Kata Nabi SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Idza azzana al-muazzin faqala Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, Allahu akbar." Kalau muazzin itu azan, mengucapkan Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam riwayat Muslim, hadisnya panjang, dan kalau dia mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ucapkan juga la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Secara umum seperti itu. Kecuali secara umum lafaz yang kita baca dengan muazzin itu sama kecuali pada jawaban hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kata Nabi SAW, fa innahu man qala dzalika khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan hal tersebut ikhlas dari dalam hatinya,
maka dia masuk ke dalam surga. Baik. Sekarang bagaimana menjawabnya kalau pas azan kita di dalam WC? Di dalam WC. Sementara di dalam WC bukanlah tempat kita boleh untuk berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya dijawab ketika dia keluar dari WC. Bahkan beliau menyebutkan salah satu cara untuk menjawab azan itu ada dua. Pertama, dia ikuti seperti muadzin. Muadzin setelah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau yang kedua, dia tunggu azan selesai, baru dia jawab semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, sampai hayya la haula wala quwwata illa billah, kemudian sampai selesai azan. Ini bentuk yang kedua. Nah, bagi orang-orang yang terhalang uzur misalnya sementara di dalam WC, maka dia jawab ketika dia telah keluar. Nah, sekarang kalau azannya banyak, masjid berdekatan, yang mana yang dijawab? Jawabannya yang mau dia datangi. Yang mau dia datangi. Tapi masalahnya yang mau didatangi nggak kedengaran azannya. Nggak kedengaran azannya. Jawabannya, kalau ini pendapat pribadi, jawabannya adalah tunggu semuanya selesai azan, jawab satu kali. Ya, nggak ada masalah kan? Karena kalau kita milih satu, ini jawab kenapa nggak dijawab? Atau ini dijawab azannya bukan itu yang dia datangi. Itu tunggu semuanya selesai azan, lalu kita jawab satu dengan satu jawaban. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida." Atau sebelumnya ini pada lafaz azan dalam hadisnya jelas tentang ucapan la haula wala quwata illa billah. Terkait pada azan subuh. Ya, jawaban pada azan subuh ya ada yang menyebutkan riwayat lain qala sadaqta wa ana dzalika minasyahid dan seterusnya. Ya, itu tidak ada nasnya, dalil yang sahih, sehingga kata para ulama termasuk Syekh Abdullah bin Bas pada ucapan as-salatu khairum minan naum itu tetap dijawab dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, kira hadis yang khusus menyebutkan lafaz yang lain ketika menjawab azan pada kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk dalam hadisnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta khallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan hina yasma'un nida, ketika ia mendengar azan. Zahirnya ketika dia mendengar azan Allahu Akbar, berarti langsung baca doa ini. Hina yasma'un nida, tatkala dia mendengar azan, kata hin itu adalah di waktu itu juga. Ya, kalau kita mendengarkan azan Allahu Akbar, apa langsung kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah? Jawabannya tidak, karena dalam riwayat lain disebutkan itu setelah azan selesai. Jadi doa ini dibaca setelah azan itu selesai. Dan kalimat Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini, maksudnya azan ini. Karena itulah azan itu disifati dengan seruan yang sempurna. Sehingga kapan ada yang memiliki tambahan, itu berarti dia telah menambah sesuatu yang sempurna. Ini terjadi pada orang-orang Syiah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliullah, ditambah dengan kalimat tersebut. Ya. Dan ini bentuk melampaui batas, karena Nabi SAW pun telah mengatakan lafaz azan itu sempurna, seruan yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah berikanlah Muhammad wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah tempat tertinggi di surga. Manzilah yang tinggi di surga. Bukan wasilah dalam artian perantaraan. Sebenarnya diterjemahkan pula dalam, kalau misalnya di TV itu azan, setelah azan biasanya disebutkan terjemahannya disebutkan dengan kata wasilah, perantaraan.
Dia mengesankan bahwasanya Nabi pun butuh wasilah untuk sampai kepada Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang setelahnya? Carilah mereka mencari-cari wasilah, datanglah ke wali, kuburannya orang soleh. Tujuannya cari wasilah. Nabi aja dimintakan untuk dapat wasilah. Padahal wasilah yang diinginkan dalam hadis ini adalah kedudukan yang tinggi di surga. Wal fadilah. Fadilah adalah keutamaan. Fadilah adalah keutamaan. Artinya keutamaan melebihi keutamaan para nabi yang kau berikan kepada nabi-nabimu ya Allah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah ia di tempat yang mulia yang sebagaimana engkau janjikan. Jadi Nabi SAW itu, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahwa Allah akan membangkitkan saya dan dengan bacaan doa-doa yang saya belum hafal sekarang. Kemudian setelah itu saya datang kepada Allah memuji, bersujud di depan Allah, kemudian memujinya. Kemudian kata seraya bersujud, Nabi SAW memuji Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW bersujud. Jadi ketikanya ini dikenal dengan syafaatul uzma. Jadi ketika itu manusia datang kepada Nabi Adam, udah saking lamanya menunggu di padang mahsyar. Yang orang-orang yang ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, ada sampai lehernya, ada bahkan tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya, saking lamanya mereka menunggu hisab ketika itu. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Engkau adalah bapaknya para manusia, ya segerakanlah syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi, pergilah kamu kepada Nuh, karena dia Rasul yang pertama. Nabi Nuh pun mengatakan, pergilah kamu ke Nabi Ibrahim, ya, dia bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pun mengatakan, pergilah kamu ke Musa, dia adalah nabi yang diajak berbicara Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai seterusnya kepada Nabi Isa pun mengatakan, pergilah kepada Muhammad. Dan ketika manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya ini untuk saya dan dengan ini saya akan diutus. Dengan ini saya akan dibangkitkan. Dan dengan ini saya akan diperintahkan maksudnya. Maka Nabi SAW pun datang bersujud di hadapan Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala di tengah sujud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah pun berfirman, Ya Muhammad, irfa ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan kuberi, minta syafaat kepada siapapun, aku akan beri syafaat. Maka Nabi SAW pun meminta syafaat untuk menyegerakan perhitungan hisab manusia. Maka dimulailah perhitungan hisab manusia. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa tersebut, khallat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Baik, kita cukupkan dulu, sudah waktunya azan. Nanti setelah azan baru kita lanjut sedikit lagi. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca doa ini, maka dia halal bagi dia untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bermacam-macam. Secara umum ada syafaatul uzma, syafaat beliau kepada penduduk neraka, penduduk surga untuk segera masuk surga. Ada syafaat beliau kepada ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Ada syafaat beliau kepada orang yang sudah mau masuk neraka tapi tidak jadi. Di antara syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syafaat siapapun, karena disebutkan dalam hadisnya bahwasanya orang-orang soleh itu memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat. Ya, semua syafaat itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami syafaat nabimu, bukan mohon kepada Nabi, ya Rasulullah berikan kami syafaatmu, karena syafaat itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka Nabi pun tidak bisa memberi syafaat. Jelas-jelas kepada orang tuanya misalnya, tidak disebutkan tidak bisa memberi syafaat. Nabiullah Ibrahim tidak bisa memberi syafaat kepada bapaknya. Kenapa? Karena syafaat itu butuh izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini salah satu doa. Kemudian doa yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mendengar azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islami dina, ghufira lahu wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu." Ini kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan setelah dia mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosanya. Jadi pada azan itu ada dua sebab pengampunan dosa. Ya, dua sebab pengampunan dosa. Yang pertama, ketika dia mengucapkan ucapannya muazzin, menjawab azan. Ketika dia menjawab azan. Seperti yang telah berlalu bersama kita hadis Umar bin Khattab. Tiap mengucapkan Allah Akbar, mengucapkan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai seterusnya. Ya, ketika dia ucapkan hal tersebut ikhlas dari dalam hatinya, maka diampuni dosanya. Sebab pengampunan dosa yang kedua dari azan adalah ketika dia membaca setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Kemudian selanjutnya, fadilah yang ketiga, dengan membaca doa setelah azan dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, ada sebagian yang menambahkan dengan kalimat wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhful mi'ad. Tambahan itu tidak sabit dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya ada orang yang menambahkan, silahkan. Tetapi jangan dia yakini itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selanjutnya keutamaan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaltu. Kalau kamu sedang mendengar azan, ucapkan seperti ucapannya muazzin, doalah, mintalah, kamu akan diberi. Dia menyebutkan bahwasanya fadilah antara doa antara azan dan iqamah adalah doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah. Ini terkait dengan azan. Cukup ya terkait dengan azan. Ada pertanyaan? Terkait doa setelah azan, sebetulnya yang membaca doa itu muazzin apa yang mendengarkan azan? Kalau konteks hadisnya adalah idas hina yasma'un nida. Semua ucapannya dikaitkan dengan mendengar azan. Berarti untuk yang mendengar azan. Muazzin kalau ia ingin membaca, boleh dia baca. Tetapi tidak dibaca pun dia sudah mendapatkan fadilah dari orang-orang yang membaca doa ketika mendengar azan. Dan sekiranya sahabat itu tahu, pasti mengeluh lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nggak bisa. Karena ketika kami baca doa, mereka tetap dapat fadilahnya. Tetap nggak bisa. Seperti kisah yang masyhur tentang orang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sabaqal mufarriduna bil ujur. Ya Rasulullah, al-mufarridun itu orang-orang yang taat itu telah mendahului kami dengan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, puasa sebagaimana kami sholat. Yang membuat mereka lebih utama adalah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim. Mereka bersedekah dengan keutamaan hartanya. Ini orang-orang miskin yang mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mengajarkan tentang membaca tasbih, takbir, yang semuanya bernilai sedekah. Ketika hadis itu sampai ke telinganya orang-orang kaya pun mengamalkan yang sama. Mengadu lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mereka tahu hadis ini. Maka Nabi SAW, ya dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula muadzin. Untuk setiap orang yang mendengar azannya, menjawab ucapannya, subhanallah, banyaknya pahala yang mereka kumpulkan. Karena itu
entah wallahu alam bagaimana tafsirannya. Kata Nabi SAW, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Jangan memiliki gambaran seperti gambarnya zebra. Enggak seperti itu. Tapi panjang itu adalah panjang yang pasti indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjang yang pasti membuat orang iri ketika melihatnya. Karena dia disebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi secara umum menjawab azan itu bagi mereka yang mendengar. Doanya pun bagi mereka yang mendengar. Kalau muazzin dia ingin membaca, tidak mengapa. Nah, sebelum azan tidak ada doa khusus. Tapi datang sebagian orang itu mendahului azannya dengan ucapan shalawat. Itu tidak ada nasnya. Nabi SAW membaca salawat sebelum azan. Terlebih lagi dengan kalimat Allahumma shalli wa sallam ala nabiyina Muhammad ya karim. Baru azan Allah pun enggak ada. Ya. Bukan ya secara umum membaca salawat itu memperbanyak membaca salawat adalah amalan yang utama. Tetapi menempatkannya bergandengan dengan ibadah-ibadah tertentu tidak ada syariatnya. Ya, tidak ada syariatnya. Ya azan aja. Karena ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal azan pun cuma yang disebutkan kepada Bilal lafaz-lafaz azan. Jadi dia diperintahkan mendahului dengan salawat. Ya, Allahu a'lam. Nah, itu ada nasnya. Summa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna. Ya, kalimatnya kemudian ketika dia mengucapkan hayya shalah dia mengikuti mulutnya ke sini dan ke sini. Nah, cuma kata para ulama yang perlu diperhatikan ketika kalimat hayya shalah hayya falah itu yang bergerak cuman kepalanya, bahunya tidak. Jadi hayya shalah hayya falah ini enggak usah goyang. Kadang-kadang yang ngaku Allahu Akbar hayya shalah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia azan pakai mikrofon, mikrofonnya tegak. Kapan dia bergerak lewat tuh mic, gak kedengaran. Jawabannya dia kalian. Kita ini fleksibel. Jadi hayya shalah. Ya Allah. Cukup? Baik. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.